Halo, perkenalkan nama saya Ameldo Gimburi Membiro dengan NIM 2423812010 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inventarisasi hutan, yaitu cara kita mengetahui kondisi hutan melalui pengumpulan data. Data ini penting sekali karena dari sinilah kita bisa merencanakan pengelolaan hutan yang baik dan berkelanjutan. Nah, yang pertama, pengertian metode sampling. Metode sampling adalah cara pengambilan sebagian unit dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Nah, bayangkan jika kita ingin tahu kondisi seluruh hutan, tentu kita tidak mungkin menghitung setiap pohon satu persatu. Maka digunakan metode sampling dengan mengambil sebagian contoh. Kita tetap bisa memperkirakan keadaan seluruh populasi. Metode ini menghemat waktu, biaya, dan tenaga, tapi hasilnya juga tetap akurat jika kita lakukan dengan benar. Yang kedua, simple random sampling. Nah, metode acak sederhana, setiap unit populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, ini adalah metode paling sederhana. Semua unit, misalnya pohon, itu punya peluang yang sama untuk dipilih. Cara pengambilannya itu bisa lewat undian, tabel angka acak, atau komputer. Nah, metode ini cocok kalau kondisi populasinya mirip atau homogen, sehingga hasil sampelnya itu benar-benar mewakili keseluruhan. Yang keempat, systematic sampling. Nah, pemilihan sampel dilakukan secara berurutan dengan interval tertentu. Nah, pada metode ini sampel dipilih secara teratur. Misalnya, kita memutuskan mengambil setiap pohon ke-5 atau ke-10 dari barisan. Nah, cara ini mudah dan cepat, tapi ada kelemahannya. Kalau ternyata populasinya memiliki pola berulang, hasilnya bisa bias. Jadi, kita perlu diperhatikan kondisi lapangannya. Nah, yang berikut random start. Nah, pemilihan dimulai secara acak pada unit pertama, kemudian berlanjut dengan interval tetap. Nah, metode ini mirip sistematik, tetapi lebih adil. Kita mulai dengan memilih titik awal secara acak, lalu kita melanjutkan dengan pola interval. Dengan cara ini, kemungkinan bias karena pemilihan awal bisa dikurangi, sehingga hasilnya lebih terpercaya. Yang berikut, stratified random sampling. Nah, populasi dibagi ke dalam strata berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, dalam metode ini, populasi itu dibagi ke dalam kelompok atau strata. Misalnya, kita membagi pohon berdasarkan jenis, diameter, atau umur. Dari tiap kelompok itu, kita ambil sampel secara acak. Nah, teknik ini tuh membuat hasil lebih teliti, terutama bila populasinya itu beragam. Jadi, perbedaan antara kelompok bisa terlihat lebih jelas. Yang berikutnya itu cluster atau multi-stage sampling. Nah, populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster, kemudian dipilih cluster secara acak. Nah, metode ini cocok untuk wilayah yang sangat luas. Pertama, populasi dibagi ke dalam klaster, misalnya petak hutan. Setelah itu, klaster dipilih secara acak. Lalu, dari dalam klaster tersebut, kita ambil lagi sampel unit terkecil. Dengan cara bertahap seperti ini, pengumpulan data jadi lebih praktis dan efisien. Yang berikut, inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana. Inventarisasi hutan adalah kegiatan pengumpulan data potensi, kondisi, dan sebaran sumber daya hutan. Nah, inventarisasi hutan tidak hanya tentang pohon, ada beberapa objek penting yang perlu didata, yaitu tegakan, itu meliputi pohon, semai, pancang, dan tiang. Nah, ada juga satwa liar untuk mengetahui keberagaman fauna di dalam hutan, tanah dan topografi. Nah, tanah dan topografi ini yang berpengaruh pada pertumbuhan vegetasi. Ada
sarana prasarana hutan seperti jalan, pos, atau menara api yang mendukung pengelolaan hutan. Nah, semua data ini nih dikumpulkan agar kita punya informasi akurat sehingga hutan bisa dikelola secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistemnya. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan tentang inventarisasi hutan dan berbagai metode sampling yang digunakan. Dengan memahami metode ini, kita bisa melakukan penelitian hutan dengan lebih efektif, efisien, dan tetap akurat. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.